Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita penggemar hewan dan ingin sekali memelihara hewan, ketahuilah dahulu beberapa hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Sebagai seorang muslim, baiknya mengetahuinya sebagai bentuk amalan. Simak baik-baik beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Ulama Imam Syafi'i mengatakan haram bagi mukallaf, orang yang mendapat beban syariat, untuk memelihara beberapa binatang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap satu hari sebanyak satu kirah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis lainnya juga menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak, anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 kirah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini telah jelas bahwa memelihara anjing akan mengurangi pahala, dan dalam Islam hukumnya haram jika memelihara anjing tidak dengan maksud dan tujuan tertentu seperti digunakan untuk berburu. Hal tersebut terdapat kemanfaatannya. Para ulama menjelaskan, jika berinteraksi dengan anjing dan terdapat suatu kemanfaatan atau hukumnya halal, dan anjing boleh dipelihara dengan syarat air liurnya tidak mengenai tubuh. Contoh kepentingan lainnya tersebut adalah seperti menjaga rumah, menjadi hewan pelacak. Hal lain mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah bahwasanya malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang terdapat anjing di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendengarkan cerita malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satu pun yang menghalang-halangiku aku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung yang di dalamnya ada korden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Lalu yang kedua, ular. Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas telah dijelaskan bahwa memelihara ular hukumnya diharamkan. Jenis ular apapun jika dipelihara tetap diharamkan karena ular adalah hewan melata yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika salat, ular dan kala. Hadis riwayat Tirmizi. Sudah sangat jelas sekali
bahawa perintah Rasul adalah perintah Allah juga, maka sebaiknya kita membunuh binatang ular dan untuk tidak merawatnya karena hal tersebut bertentangan dengan yang Rasul ajarkan. Binatang dianjurkan untuk dibunuh, haram untuk dipelihara karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkannya, kemuliaannya, dan dilarang memeliharanya. Yang ketiga, elang. Elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pembangsa. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. Yang keempat, tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu, Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Alasan lainnya mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus pembawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak jika tidak didasari sebuah alasan. Alasan kuat ini jelas, jika tikus berada di dalam rumah akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat menghidangkan kebersihan. Yang kelima, gagak. Gagak di sini dimaksudkan adalah gagak yang putih, punggung dan perutnya adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i di atas bahawa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu, tidak ada alasan yang menjelaskan lebih karena hal tersebut hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Yang keenam, cicak. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus meskipun ada di rumah. Seharusnya cicak dibunuh saja. Mengutip dari pendapat Ummu Syarik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bahawa segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Jelas sangat ditentang dalam ajaran agama Islam. Cicak juga termasuk ke dalam hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor. Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah penjelasan dari 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara jika tidak ada kemudaratannya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua dan menjadi amal jariah buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.